Pemirsa, selamat malam. Kembali berjumpa di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. PT Pertamina kembali menggelar forum energi terbesar di Indonesia dalam ajang Pertamina Energy Forum 2019. Nah, seminar internasional ini mengangkat tema pengaruh revolusi energi terhadap pola bisnis energi global. Seperti apa terobosan yang akan dilakukan Pertamina dalam menghadapi tantangan revolusi energi? Lalu bagaimana upaya negara-negara di dunia dalam membangun kesadaran bersama menghadapi semakin menipisnya sumber energi dunia? Inilah Prime Talk selengkapnya, strategi Pertamina menghadapi revolusi energi. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina. Bu Nike, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Prime Talk, Bu. Saya akan bertanya terkait dengan kondisi atau landscape dari energi global saat ini. Banyak negara yang sudah berbicara soal new and renewable energy. Ada juga yang masih menggantungkan kebutuhan energi pada fossil fuel. Kalau misalnya dari kacamata Pertamina, seperti apa landscape energi dunia saat ini? Iya, jadi kalau kita amati ya bagaimana revolusi dari energi itu sendiri. Kita mengamati dari mulai global megatrend tahap pertama, itu mulai abad 18. Dari di situ terjadi bagaimana revolusi industri. Itu menggunakan sedemikian besar sumber-sumber energi yang terus berlanjut sampai akhir dari abad 19. Yang kemudian menghasilkan terjadinya scarcity of resources, yang akhirnya kemudian kita harus mengembangkan teknologi. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan dari sumber energi yang ada, yang kemudian akhirnya juga dengan penggunaan resources yang besar-besaran ini, fosil khususnya, timbul masalah lingkungan. Dan hari ini kita menghadapi satu adalah mengenai scarcity of resources dan kedua adalah climate change. Jadi inilah tantangan yang dihadapi oleh sektor energi yang kemudian menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi, kita cari solusinya ke depan. Ini menarik karena Pertamina Energy Forum kemudian akan mengundang 1.000. Kemudian ada akademisi, ada praktisi, ada ahli di situ, ada mungkin konsultan, ada juga pejabat pemerintah dari seluruh dunia untuk berkumpul di Jakarta membahas apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki energi di dunia dan juga khususnya di Indonesia, Bu. Tapi terkait dengan apa yang ada di luar sana, misalnya Tesla mengembangkan mobil listrik, kemudian negara-negara Skandinavia sudah mulai mengembangkan biofuel, renewable dan juga new energy begitu. Posisi Indonesia saat ini seperti apa sebenarnya? Ya, Indonesia kalau kita lihat dari kebijakan energy mix, kebijakan energi nasional, itu sudah mempunyai target yang jelas dalam pengembangan new and renewable energy. Di tahun 2025 itu sudah ada target minimal energi mix-nya itu adalah 23%. Dan hari ini sudah mencapai sekitar 12-13%. Berarti kita on the right track. On the right track, dan sebetulnya potensi yang dimiliki Indonesia ini juga luar biasa untuk new and renewable energy. Dan untuk Pertamina sebagai contoh, kita termasuk leading di masalah untuk geothermal. Jadi dari kapasitas terpasang hari ini di Indonesia sekitar 2.300 megawatt untuk geothermal, 1.800 itu adalah konsesi milik Pertamina yang dikelola sendiri 670 dan sisanya 1.200 adalah joint operation. Jadi ini akan terus kita kembangkan.
Dan kemudian dari sisi fuel sendiri, kita mengembangkan juga biofuel, biodiesel kita kembangkan dan juga bioaftur. Jadi langkah-langkah ini yang dilakukan oleh Pertamina untuk bagaimana mengembangkan porsi dari new and renewable energy dalam bauran energi di Artinya Pertamina. ketika negara lain berbicara soal itu, kita ada juga yang dibanggakan karena kita on the right track tadi yang seperti Ibu sampaikan. Bu, ini terkait dengan disrupsi. Kita melihat disrupsi teknologi di berbagai macam bidang, mulai dari ekonomi, kemudian mulai dari digital, kehidupan digital dan lain sebagainya, informasi. Di energi sendiri, disrupsi seperti apa yang ada di dunia dan apakah kita sudah mengadopsi cara untuk menghadapi disrupsi itu? Ya, disruption yang paling kita lihat hari-hari ini adalah mengenai penggunaan dari transportasi. Jadi pergerakan ke arah electric vehicle dan juga sekarang pengembangan untuk hidrogen juga sudah mulai untuk otomotif, dan ini tentu akan terjadi perubahan. Yang tadinya menggunakan fossil fuel akan bergeser ke arah electricity. Ini adalah disruption yang harus kita sikapi gitu. Dan tentu dalam hal ini Pertamina pun telah menyiapkan ke arah sana. Bagaimana ketika demand dari fuel itu menurun. Jadi kita harus mengantisipasi disruption itu terjadi. Kemudian kedua, disruption dalam hal teknologi, karena dengan tadi makin berkurangnya sumber-sumber energi, maka harus ada teknologi yang kita gunakan untuk membuat penggunaannya semakin efisien dan efisien. Jadi energi efisiensi juga harus menjadi fokus dari penggunaan teknologi yang kita pilih. Tapi kemudian orang bertanya, di saat kita memikirkan bagaimana menggunakan energi secara efisien, efektif, ramah lingkungan, tapi kita tadi sempat berbicara banyak Bu sebelum Prime Talk ini, terkait dengan aksesibilitas, terkait dengan kekurangan, sulitnya masyarakat, terutama di daerah terluar, terisolir dan juga terdepan, mengakses energi yang murah dan juga mudah begitu. Bagaimana kemudian Ibu menavigasi Pertamina, di satu sisi kita menghasilkan energi yang terbarukan, ramah lingkungan, tapi di sisi lain kita memenuhi kebutuhan mereka yang ada di daerah 3T. Ya, jadi Indonesia ini unik dalam hal tantangan untuk energi ini. Jadi kalau kami menerjemahkan tantangan ini dan tanggung jawab Pertamina dalam hal energi ini ada 5. Yang pertama adalah ketersediaan, availability. Ini secara undang-undang energi mengatakan bahwa yang pertama adalah kita harus menyiapkan availability dari energi itu sendiri. Dan yang kedua ini adalah accessibility. Ini skala prioritas nih. Yang ketiga adalah affordability, harganya harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Makanya ada BBM satu harga itu. Iya, betul. Nah, yang keempat ini adalah accessibility, ini terkait dengan ramah lingkungan. Yang kelima adalah sustainability. Negara lain sampai dengan affordability ini sudah selesai. Kita masih berkutat Kita masih berkutat di accessibility. Jadi kalau kita melihat sekarang mengenai masih adanya masyarakat yang harus berjalan sekian kilometer untuk mendapatkan SPBU terdekat misalnya, kemudian masih ada masyarakat yang belum mendapat pasokan listrik karena gridnya belum sampai ke desanya. Jadi accessibility ini masih juga menjadi tantangan yang harus kita sikapi. Tetapi kita juga harus mulai masuk ke yang acceptability. Kita harus mulai masuk ke new and renewable energy. Dan kita melakukannya secara paralel. Harus bersamaan. Semuanya harus kita lakukan secara paralel. Availability kaitannya dengan ketahanan energi. Kita harus menyediakan kecukupan, termasuk stok nasional. Jadi inilah uniknya Indonesia. Ini tantangannya harus kita hadapi, bahwa kelima-lima tanggung jawabnya harus kita kerjakan dalam saat yang bersamaan. Jadi kalau negara maju sudah berbicara soal new and renewable energy, sudah mulai meninggalkan fossil fuel, kita memang sudah ke arah ke sana on the right track, tapi kita pun juga masih harus berjuang dengan sisi-sisi availability dan juga affordability itu tadi ya Bu Nika. Tapi karena kita lihat begini, hari ini sebagai contoh, energi listrik kita sebagian besar masih menggunakan coal. Karena Indonesia alhamdulillah dianugerahi dengan batu bara yang berlimpah. Nah, demikian halnya kita sekarang Pertamina sejak akhir tahun lalu itu mulai mengembangkan coal gasification untuk kemudian kita produksi menjadi DME untuk menggantikan LPG. Ini untuk mengurangi import sehingga memperbaiki neraca perdagangan migas Indonesia. Orang masih mengatakan coal itu kan kotor, tetapi dengan teknologi yang sudah proven hari ini, coal gasification ini bisa menghasilkan coal low carbon emission. Jadi artinya kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki di domestik
dengan pemilihan teknologi yang tepat, yang tentu masih memenuhi unsur acceptability dalam hal lingkungan. Nanti saya akan tanyakan Bu Nika setelah jeda terkait dengan sudah seberapa jauh sebenarnya Indonesia mengembangkan biofuel juga untuk tidak hanya untuk menggantikan namun minimal untuk sebagai suplemen dari fosil fuel yang sudah kita punya. Biofuel dari apa saja? Apakah dari jarak? Apakah dari alga? Kita akan tanyakan itu. Kami akan kembali sesaat lagi. Negara lain sudah membahas soal energi alternatif yang berasal dari bahan-bahan alami dan juga terbarukan. Di Indonesia, Bu, Anda tadi sudah mengatakan bahwa we are on the right track. Dari amanat 25%, kita sudah 12 sampai dengan 13% begitu. Selain soal angka, sebenarnya kita mengembangkan apa untuk biofuel? Ya, jadi di kilang Pertamina yang di Pelaju, itu kita sudah memproduksi biodiesel. Dan juga yang di Dumai itu biofuel, kita mencampur CPO, itu sudah 20% kita campur dan menggunakan katalis produksi dalam negeri. Jadi katalis merah putih kita sebut. Itu termasuk campuran yang tertinggi. Gitu. Jadi dengan kualitas yang sangat baik dan kalau sekarang kemudian implementasi B20 kan masih mencampur antara FAME ya, dengan solar. Nah yang di Pelaju itu kita proses langsung yang kita sebut co-processing. Jadi kita proses langsung di kilang. Bahannya dari apa, Bu? Dari CPO. Oke. Dari CPO dan itu hasilnya itu lebih baik, kualitasnya lebih baik. Gitu. Nah ini kita bisa terus tingkatkan sampai B100. Ini dari CPO. Ada juga alternatif dari alga katanya? Iya. Jadi kalau alga itu adalah crude. Ini di Research and Technology Center-nya Pertamina, kita sudah melakukan pilot plant untuk membuat biocrude dari algae. Jadi hasilnya juga bagus dan secara teknologi ini sudah proven di Jepang, ini sudah dikembangkan. Jadi kita akan masuk nanti ke tahap komersil. Bisakah untuk dikatakan nanti artinya apa yang disediakan di-provide oleh Pertamina tidak hanya akan bergantung pada energi fosil, tapi juga dari bahan-bahan alami yang tadi kita bahas ini nanti ke depan? Ya harus, kalau kita ingin menjabarkan atau mengimplementasikan apa yang kita sebut dengan kemandirian energi, maka kita harus menggunakan sumber daya yang ada di domestik. Jadi kalau tadi first generation dari bio refinery kita gunakan adalah CPO. Second generationnya adalah used cooking oil. Jadi minyak-minyak bekas itu bisa kita bisa proses itu juga menjadi fuel, menjadi diesel. Kita bisa proses. Nanti yang third generationnya itu ada beberapa yang bisa kita proses lebih lanjut. Nah selain itu kita juga akan mengembangkan etanol dan metanol. Jadi itu dari molasses tebu, dari singkong, gitu, dari gandum. Memang kalau kita bicara tentang singkong itu masih tarik-tarikan antara food and feed, gitu ya. Tapi itulah kita memiliki sumber daya nabati yang begitu banyak, yang sebetulnya bisa juga menjadi sumber energi. Ini membawa saya ke pertanyaan ini, Bu. Artinya green energy di Indonesia sangat potensial. Betul, betul. Dan konsep energi ke depan itu harus desentralisasi. Artinya konsep kemandirian energi itu harus dipenuhi dari sumber energi yang ada di daerah-daerah tersebut. Itu barulah kita mengatakan bahwa Indonesia adalah mandiri secara energi. Jadi nanti kita juga akan membangun yang biorefinery itu ada di CPO itu banyak di Sumatera, Jadi kita akan bangun di Pelaju dan di Dumai. Kemudian kita akan bangun juga di Kalimantan dan kita akan bangun juga di Sorong. Jadi kita akan mendekatkan dengan sumber-sumber energi itu sendiri. Jadi nanti kalau kita akan bangun dari jagung, kita akan bangun di Sulawesi. Gitu. Artinya kita tidak perlu lagi pusing soal misalnya distribusi BBM ke daerah pelosok karena kita menggunakan karena potensi tadi kan lokal. Accessibility and affordability. Untuk itu kita harus mendekatkan ke sumber energinya. Ini butuh teknologi untuk melakukan itu. Dan Pertamina Energy Forum membawa teknologi-teknologi dari luar untuk misalnya kita bisa belajar dari situ dan bertukar pikiran. Adakah teknologi yang
Pertamina Energy Forum dari tahun 2013 yang sudah diterapkan dari dulu 2013 sampai sekarang berkat Pertamina Energy Forum? Iya, biodiesel ini adalah hasil dari Pertamina Energy Forum. Kemudian coal gasification juga sama. Kemudian kita ada beberapa produk yang dihasilkan dari kilang kita, jadi produk samping. Jadi kita memproses lebih lanjut produk-produk turunan yang ada di kilang kita sehingga meningkatkan yield dari produk itu sendiri. Ini juga dihasilkan dari Pertamina Energy Forum. Jadi banyak hal kita dapatkan, khususnya adalah mengenai meningkatkan valuable product, kemudian energi efisiensi, dan juga di masalah new and renewable energy. Jadi Pertamina Energy Forum ini akan ada di Jakarta 26 sampai dengan 27 November 2019. Sekarang kita akan jeda lebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan Bu, dalam 5-10 tahun ke depan, peta jalan energi kita itu akan seperti apa? Dan kemudian saat ini sebenarnya dependensi kita pada fossil fuel seperti apa, dan impor kita juga seperti apa, Bu. Nanti kita akan membahas saat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebelum saya membahas terkait dengan roadmap, Bu, terkait dengan energi kita mungkin 5-10 tahun ke depan, saya ingin lihat lebih dahulu soal impor minyak kita seperti apa. Iya, jadi kita ada dua ya. Pertama adalah crude, kita tuh masih import crude. Tetapi mulai tahun ini kita bisa menurunkan import crude sampai 40% dengan regulasi pemerintah di mana produksi domestik crude itu diprioritaskan untuk diolah di kilang domestik, sehingga import crude itu turun. Ya, jadi itu yang membantu juga penurunan dari current account deficit-nya Indonesia. Dan itu menjadi concern Presiden Jokowi, penurunan CAD. Iya, dan yang kedua adalah produk BBM kita pun masih import karena kapasitas kilang kita hari ini. Produksi yang dihasilkan, jadi kapasitas kilang terpasang itu adalah 1 juta barel per hari. Produksinya adalah sekitar 800-850 ribu, karena yang lainnya ada produk lainnya. Sedangkan demand itu antara 1,3 sampai 1,4 juta barel per hari. Jadi kan harus impor. Yang dilakukan adalah karena kita sekarang sedang mulai membangun kan kilang. Jadi kita yang sudah mulai adalah yang di Balikpapan untuk menambah kapasitas dan juga meningkatkan kualitas atau standar produk kita dari Euro 2 menjadi Euro 5, lebih ramah lingkungan. Nah, sambil menukar itu perlu waktu kan. Selain itu kita sedang membangun juga di Tuban, nambah kapasitas, membangun baru 300 ribu barel per hari. Kita juga sudah mulai di Balongan. Nah, sambil menunggu itu kita kan tetap harus import. Tapi bagaimana caranya menekan import dari produk itu? Kita kemudian melakukan upgrading yang di Cilacap. Cilacap sekarang sudah bisa menghasilkan Euro 4, jadi sudah ramah lingkungan. Dan produksi pertamaknya naik, sehingga kita mulai bulan Maret itu sudah tidak import solar dan tidak import aftur. Malah aftur sudah ekspor. Jadi dan itu membantu juga menurunkan current account deficitnya Indonesia. Selain itu ini juga membantu perbaikan keuangan Pertamina seperti yang disampaikan dalam laporan majalah Tempo. Bu, saya ingin kemudian bertanya terkait dengan Pertamina Energy Forum membawa teknologi ke Indonesia. Anda tadi mengatakan bahwa salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, Eni, juga akan datang ke Indonesia, akan memamerkan bagaimana menemukan sumur-sumur cadangan minyak baru, begitu. Anda tadi juga mengatakan pada waktu break bahwa untuk Indonesia saat ini menemukan sumur-sumur baru butuh waktu 1 tahun. Dengan misalnya kita mengadopsi apa yang nanti di Pertamina Energy Forum kemukakan, begitu, akan seberapa cepat Indonesia menemukan sumur-sumur baru ini? Ya, sebelumnya saya ingin cerita dulu ya. Ini suatu kebanggaan juga. Setelah sekian lama kita tidak melakukan pencarian atau new discovery di open area. Jadi 2 minggu lalu Pertamina melakukan seismik. Itu terpanjang dalam 10 tahun terakhir ini, terpanjang lah di Asia. Apa itu seismik, Bu? Itu melakukan studi untuk mencari cadangan-cadangan baru. Itu 30.000 kilometer dari Bangka sampai Papua kita lakukan. Dapat menyisir berapa? Itu kita baru mulai 2 minggu lalu. Hasilnya itu yang tadi sampaikan. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun kita lakukan.
nanti itu adalah dari 19 cekungan kita akan ketahui ada berapa cadangan untuk migasnya itu sendiri. Ya kita harapkan insya Allah kita bisa dapatkan giant discovery untuk menambah cadangan, karena cadangan migas itu kan trennya menurun. Jadi kalau crude itu dari tahun 80 kita punya cadangan sekitar 11 miliar, hari ini hanya tinggal 3 miliar. Gas juga demikian. 10 tahun lalu itu sekitar 110 TCF, sekarang tinggal 95 TCF. Jadi ini yang harus dilakukan. Mungkin nggak Bu, mempercepat proses 6 bulan sampai 1 tahun untuk menemukan new discovery cadangan Jadi sumber minyak itu? Teknologi yang ada dengan superkomputer, kemudian dengan data big data analitik itu bisa mempercepat proses itu. Ini yang kemudian akan juga digunakan oleh Pertamina, bagaimana mempercepat proses itu. Dan ada beberapa teknologi lain di sumur-sumur existing, yaitu dengan enhanced oil recovery maupun horizontal drilling, ada untuk yang gas menggunakan yang fracture dan sebagainya. Jadi kita lakukan beberapa teknologi baru untuk meningkatkan cadangan maupun produksi dalam waktu yang lebih singkat. Terakhir Bu Nike, kenapa orang harus datang ke Pertamina Energy Forum? Apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang bisa mereka share di sana? Ya, nantinya akan memberikan sharing ini kan dari semua stakeholders, ya, baik pemilik teknologi maupun pemain langsung yang memang sudah mengaplikasikan, dan juga regulator, ya, kemudian customer juga akan berbicara dari sisi mereka bagaimana dari sisi demand akan terjadi perubahan. Jadi seluruh stakeholder akan berkumpul mendiskusikan tentang bagaimana tren energi ke depan, sehingga seluruh pemangku kepentingan ini bisa mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai rencana yang sama dalam langkah ke depan menjawab tantangan dari energi ini. Tanggal 26 sampai 27 November di Hotel Revels, Jakarta, tanggal 26 hingga 27 November, Pertamina Energy Forum 2019. Terima kasih Bu Nike atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami, semoga bisa menambah wawasan kita dan juga pengetahuan kita terkait dengan kondisi energi di dunia maupun di Indonesia, sekaligus memberikan kita informasi terkait dengan Pertamina Energy Forum 2019. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.